Shalom, selamat pagi Opa dan Oma semua. Apa kabar hari ini? Senang sekali kami bisa ketemu lagi dengan Oma dan Opa. Kami yakin dan percaya Oma dan Opa semua dalam keadaan sehat. Mari Oma Opa, walaupun saat ini kita masih bertemu lewat online, tetapi kita yakin dan percaya bahwa lewat semua alat Tuhan tetap bekerja. Dan kami juga tetap yakin dan percaya Opa dan Oma tetap taat dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita. Mari Opa dan Oma, kita tetap berdoa, kita tetap semangat, yakin dan percayalah bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Mengawali pertemuan kita hari ini, Opa dan Oma, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami para jemaat senior mau bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mau hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir dari persekutuan kami hari ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami, baik melalui perkataan, pikiran, maupun perbuatan kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk dapat bersekutu bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kemuliaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oma dan Opa, tema persekutuan kita hari ini adalah kekuatan pengharapan. Ada seorang Oma yang akan memberikan kesaksian bagaimana kekuatan pengharapan itu. Mari kita sama-sama mendengarkan
Oma Sylvia Ju. Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi. Kita jumpa dalam kesempatan ini. Bapak Ibu, saya ingin berbagi kata-kata. Saya ingin memulai dengan kalimat, hidup saya dipenuhi dengan pengharapan. Sekarang saya ingin berbicara dengan kekuatan pengharapan yang ada dalam diri saya. Pengharapan itu salah satu dari rangkaian teologi di 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Kekuatan pengharapan itu sungguh luar biasa dan telah memenuhi hidup saya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena Roh Kudus sudah memberitahu saya melalui pemikiran-pemikiran yang sungguh-sungguh dapat saya mengerti. Pengharapan yang baik, pengharapan yang selalu membuat kita hidup lebih teratur, itu karena munculnya satu kekuatan. Bapak Ibu, kehidupan yang penuh dengan pengharapan itu menimbulkan kekuatan. Tentunya kekuatan yang positif yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Minimal kita bisa berbuat baik untuk diri sendiri. Bapak Ibu, fase-fase kehidupan saya, kalau saya mengevaluasi dari mulai balita, remaja, sekolah sambil dagang, dewasa, sekolah sambil bekerja, kemudian bekerja sambil kuliah, kemudian berkeluarga, kemudian menjadi widow di usia baru 47 tahun saya sudah jadi widow. Tetapi karena pengharapan itu terus-menerus tidak pernah lepas dari diri saya, makanya saya bisa seperti ini. Kemudian pada usia 50 tahun, saya menyapa Tuhan, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, tahun ini, tahun 2005, usia saya sudah 50 years. Berarti 5 years more, saya sudah harus pensiun dari pekerjaan saya. Rasanya saya masih potensial, masih bisa berkarya. Saya bercerita banyak kepada Tuhan. Dan tidak terlalu lama saya menunggu. Tuhan langsung merespon saya. Respon Tuhan itu saya rasakan dengan munculnya pikiran-pikiran yang baik dalam diri saya. Seolah-olah saya harus berdagang, supaya pada saat saya pensiun, saya sudah punya kegiatan. Nah, itu saya lakukan dengan istilahnya dengan jungkir balik, dengan bergulat, dengan jumpalitan, dengan kerugian-kerugian. Tetapi itu tidak masalah bagi saya, karena saya pikir itu biaya untuk belajar ilmu dagang. Kemudian pada tahun 2010 saya pensiun. Saya pensiun, bisnis kecil saya terus berjalan, saya kembali kuliah. Karena kuliah dulu gagal terus. Akhirnya karena berkeluarga tambah nggak bisa kuliah. Nah, inilah waktunya habis pensiun saya balik ke kampus, dan saya selama 5 tahun, lama banget, saya bisa mengambil gelar sarjana hukum dengan
dengan predikat terpuji. Itu saya bahagia sekali. Seorang lansia bisa meneruskan kuliah, menginspirasi, memotivasi anak-anak muda. Karena teman-teman saya semua muda. Lalu setelah selesai sarjana hukum, saya nggak pakai itu sarjana hukum. Nanti saya bikin kesaksian sendiri. Kenapa saya mau buang-buang duit untuk kuliah mengambil sarjana hukum? Sabar ya. Kemudian saya ambil S2. Walaupun sampai saat ini belum beres. Apalagi ada pandemi virus. Tambah belum beres-beres. Nanti ya, sabar ya. Apa maksudnya saya kuliah lagi seperti itu? Memang sih banyak komen-komen negatif dari best friend saya. Dari best friend saya. Mereka mengatakan, ngapain kuliah lagi, lu buang-buang duit, mendingan jalan-jalan. Ngapain lu nerusin kuliah lagi di teologi? Emang lu pengen punya gereja sendiri? Banyak komen-komen yang tidak mendukung. Tetapi karena pengharapan yang terus-menerus ada di diri saya, itu memunculkan kekuatan, semangat, energi yang tidak pernah putus-putus. Minimal saat ini saya menjadi lansia yang potensial, yang mandiri secara finance dan menata diri, bisa bergaul di seminar-seminar yang keren pun saya bisa masuk. Kalau dulu saya rendah diri dengan tidak punya pendidikan yang pantas, sekarang saya mau jalan kemana aja, saya masuk. Karena saya punya percaya diri, ada pendidikan yang bagus. Dan saya harus menampilkan diri saya sebaik mungkin. Saya harus berbicara yang baik. Saya harus berbusana dengan baik. Saya harus terus tersenyum. Walaupun mungkin di dalam diri saya lagi kurang enak. Nah, yang penting saat ini Tuhan memberkati saya dengan kesehatan. Sudah potensial, sehat, mandiri. Dan di dompet tidak pernah kosong. Walaupun tidak padat-padat amat. Itulah yang membuat lansia itu senang kalau dompetnya tidak pernah kosong. Nah, Bapak Ibu, yang saya ingin tekankan kepada Ibu adalah berpengharapanlah terus, tapi pengharapan yang positif. Pengharapan yang positif itu mendatangkan kebaikan. Minimal kebaikan itu untuk diri sendiri, walaupun bukan dengan orang lain. Bapak Ibu, saya juga mempunyai saudara-saudara kandung yang sudah pada lansia. Cuma adik saya satu yang bontot, yang belum lansia. Dia masih bisa berkarya, dia masih bisa bekerja di perusahaan yang sehat saat ini. Dan dia bisa mendukung saudara-saudara kandung saya yang sudah pensiun. Dan saya juga mampu untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara kandung saya yang sudah pensiun. Karena dengan mendukung itu, rasanya hati saya plong banget. Rasanya ada damai sejahtera, rasanya ada kasih yang besar yang Tuhan tancapkan ke hati saya. Ternyata saya sungguh rasakan bahwa pengharapan itu yang mendatangkan kekuatan itu sungguh sumbernya dari Tuhan Yesus. Saya sangat percaya Tuhan Yesus. I believe Him so much. I believe Him so much. I believe Him so much. Only Jesus Christ. Bapak Ibu, saya akan teruskan kesaksian saya di kesempatan yang lain. Karena ini sudah hampir 10 menit. Takut mengganggu acaranya yang lain.
Saya akhiri, saya punya kesaksian ini dengan meminta berkat kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Sehat, walafiat, damai sejahtera, penuh kasih Allah, disayang oleh anak cucu. Tuhan memberkati. Salam, salam bahagia, salam kasih Tuhan Yesus. Amin. Dah. Opa dan Oma, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan dengan tema kekuatan pengharapan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ricardo Sitorus. Tapi sebelumnya, mari kita menaikkan suatu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari Oma Opa yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami hendak bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Kami juga rindu untuk Tuhan sendiri yang berkata-kata bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan membukakan dengan segala hikmat, dengan segala pengertian, bahkan juga menuntun kami, untuk kami juga dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini kita akan membaca seturut kitab Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 dan bagian yang kedua Roma 5 ayat 3 sampai ke-5. Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 dan juga Roma 5 ayat 3 sampai ke-5. Demikian Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Roma 5 ayat 3 sampai 5 menyatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman dalam hidup hari kita, hari lepas hari. Haleluya, terpujilah Tuhan. Opa yang dikasih Tuhan, kita semua tahu dan juga mengalami bahwa yang namanya penderitaan, yang namanya kebahagiaan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita semua. Baik susah maupun juga senang, ketika kita menghadapi kehilangan ataupun juga kita boleh mendapatkan karunia dari Tuhan. Keadaan suka maupun juga keadaan duka, tangis tawa dan juga kesuksesan maupun juga kegagalan. Itu adalah menjadi bagian di dalam kehidupan ini. Kalau ditanya mana yang lebih banyak, itu mah soal yang lain. Oleh karena itu juga kita tahu bahwa tidak ada yang hidup yang isinya itu senang melulu atau juga gagal melulu. Jadi kalau ada orang yang tanya kepada saya bagaimana sih caranya supaya hidup kita itu isinya bisa senang aja, maka saya akan menjawab kepada dirinya, ya kalau begitu mendingan gak usah hidup lah, karena gak mungkin seperti itu. Apa yang dikasih Tuhan, ada doa yang indah ya, dari seorang teolog yang bernama Reinhold Niebuhr. Ya. Doa ini adalah doa yang sangat terkenal. Kita mengenalnya dengan Serenity Prayer atau doa yang membawa ketenangan. Doa itu mengatakan demikian. Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang dapat aku ubah ataupun juga hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang aku bisa dan juga kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Apa yang dikasih Tuhan pada bagian terakhir dari doa tadi, di sana kita diingatkan untuk jangan kita ngotot. Jangan kita ngotot pengen mengubah apa yang tidak bisa berubah. Ataupun juga sebaliknya. Jangan kita ngotot mempertahankan apa yang semestinya harus kita ubah. Misalkan ada orang kok pengen ngotot ingin kaya, tetapi dia tidak mau mengubah sifat malasnya. Akibatnya tentu kita tahu, ya tetap saja dia miskin karena cuma keinginan kaya aja. Atau orang-orang yang pengen sehat, pengen badannya kuat, perutnya rata, tetapi malas berolahraga. Mereka lebih suka ngemil daripada makan makanan yang sehat. Ya, tentu kita tahu bahwa mereka tetap saja gampang sakit. Impian mereka punya badan yang kuat, perut yang rata, rasanya mustahil. Karena itu, yang semestinya diubah malah tidak diubah. Dan yang tidak bisa diubah justru ngotot pengen diubah. Inilah yang kita sebut sebagai hidup di dalam pengharapan. Ya, harusnya kita seperti itu. Bukan hanya hidup berdasarkan keinginan semata. Kalau kita hidup di dalam pengharapan, maka kita bisa membuat pilihan-pilihan yang bijak. Kita bisa bijaksana ketika kita memandang. Kita juga bisa bijaksana ketika kita memilih kehidupan macam apa yang mau kita jalani. Nah, apa yang dikasih Tuhan di dalam memandang lika-liku kehidupan, paling tidak ada dua teori yang bisa kita lihat. Teori yang pertama sebut saja sebagai teori rujak bebek. Maksudnya apa ini?
Jadi dalam teori rujak bebek ini, hidup seperti rujak bebek, yaitu bercampur antara susah dan juga senang, antara kegembiraan dan juga kesedihan. Tidak ada pola yang jelas. Kadang ya tadi kena kedongdong, maka hidupnya rasanya kok asem. Kadang kena cabenya, rasanya pedesnya minta ampun. Dan kadang juga mungkin kena mangganya yang manis banget. Tapi lebih seringnya semuanya itu dicampur aduk. Susah, senang, sukacita, dukacita, itu semua dilihat di dalam kehidupan yang tidak bisa ditolak. Kadang hal-hal tersebut datangnya bisa bergantian. Tetapi tak kalah seringnya keduanya itu bisa sama-sama muncul. Nah, orang-orang yang menganut teori ini atau paham ini biasanya mereka punya sifat atau sikap yang nerimo, yang pasrah, yang terima nasib. Dan ketika mereka menerima nasib, mereka bisa bertahan. Malah kadangkala mereka bisa bersyukur dan melihat ternyata masih ada keuntungan di dalam penderitaan yang mereka hadapi. Misalnya pada saat banjir, untung banjirnya hanya sepinggang, belum seleher. Untung banjirnya cuma seleher, enggak 2 meter sehingga kita kelep dan kita bisa tenggelam dan lain sebagainya. Itu teori yang pertama. Ada juga teori yang kedua. Sebut saja teori wayang kulit. Kenapa kok wayang kulit? Mungkin Oma Opa bertanya-tanya. Oma Opa perhatikan, di dalam wayang kulit tokoh-tokohnya itu dibagi menjadi 2 kekuatan. Biasanya yang di sebelah kiri itu disebut tokoh-tokoh yang jelek, yang jahat, ya. Pokoknya yang acak-adut lah. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah tokoh-tokoh yang dianggap baik, dianggap ganteng, yang cantik. Yang sebelah kiri itu biasanya itu dari kubu Kurawa gitu ya. Yang dari sebelah kanan itu kubu Pandawa. Dan kedua tokoh ini ya, mereka semua harus ada. Kalau salah satu, baik Kurawa atau Pandawa tidak ada, maka tidak ada jalan ceritanya. Nah, ketika di dalam cerita wayang tadi, maka biasanya kedua-duanya itu sama jagonya, sama tangguhnya, sama saktinya. Dan ketika mereka bertarung, mereka sama-sama kuat. Dan biasanya nih, jalan ceritanya, yang jahat itu menang duluan. Tetapi lambat laun, atau pada akhirnya, justru nanti yang benar, yang baik, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, begitu juga ketika memandang kehidupan ini. Yang ada di dunia, ketika ada susah dan juga ketika ada senang, maka hal itu akan terus bertempur satu sama lain. Seringkali yang baik itu kalah duluan. Yang benar akan menderita. Tetapi tidak masalah. Kenapa? Karena biasanya seperti sinetron, maka yang terakhir, yaitu yang benar atau yang baiklah yang akan menang. Itu biasanya di dalam teori yang kedua. Lalu bagaimana iman Kristen ini memandang kehidupan ini? Bagaimana iman Kristen
memandang penderitaan dan juga keberuntungan yang terkadang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tampaknya kesaksian Alkitab itu mirip-mirip dengan yang terjadi atau seperti bagian pertama, yaitu teori rujak bebek tadi. Ya. Contoh yang jelas kalau kita membaca bagian dari kitab Pengkhotbah. Di sana kita melihat bahwa yang namanya susah, yang namanya senang, yang namanya kemenangan, yang namanya penderitaan, mereka akan datang silih berganti. Di dalam kitab Pengkhotbah ini nyata tertulis, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu dan seterusnya. Mau Pak, silahkan baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Di situ diperlihatkan bahwa yang namanya kehidupan itu datang silih berganti. Bahkan tidak cuma begitu saja. Pengkhotbah juga menyatakan di bagian awal bahwa yang namanya kehidupan itu berisi kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kalau mau baca di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai 3 menyatakan demikian. Karena itu Pengkhotbah mengajak untuk nikmatin saja hidup ini. Toh hidup ini hanya sekali. Dan inilah yang kemudian Pengkhotbah mengajak bahwa lihatlah yang kau anggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itu bagiannya. Itu dalam Pengkhotbah 5 ayat 17. Kalau Pengkhotbah tadi menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah kesia-siaan, maka kita diajak berefleksi. Pengkhotbah mengajak kita berefleksi bahwa sesungguhnya kita diajak untuk mencari yang ada di atas matahari. Ada apa di atas matahari? Tentu saja kita membayangkan bahwa di atas matahari adalah tempat di mana Sang Pencipta berada. Di sanalah Tuhan Allah bertahta. Karena itu pikirkanlah apa yang diinginkan ataupun juga apa yang baik bagi Tuhan. Dan kalau kita sudah terus memikirkan dan juga boleh merefleksikan apa yang baik bagi Tuhan itulah, maka sesungguhnya kita sudah memiliki kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna inilah yang menjadi bekal bagi diri kita. Kalau kita tidak ingin hidup kita menjadi sia-sia, maka kita harus menjadikan hidup ini penuh manfaat. Hidup yang berguna, hidup yang punya tujuan. Makna hidup yang tidak bisa kita temukan hanya dalam diri kita sendiri. Hidup yang berguna, hidup yang bermakna, hidup yang punya tujuan, itu bisa kita raih ketika kita memiliki kekuatan lain yang bersumber dan juga yang berasal dari luar diri kita, yaitu dari Tuhan, dari Pencipta
dari pemilik hidup kita ini. Karena itulah kemudian bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, di sana menyatakan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Itulah yang membuat orang-orang Israel memiliki penghayatan penuh tentang kekuatan Tuhan. Orang atau bangsa Israel di dalam perjalanan kehidupan mereka harus melewati panasnya gurun pasir. Dan ketika mereka ada di dalam gelapnya malam, mereka juga harus berperang. Mereka juga harus melindungi diri mereka dari dinginnya malam. Belum lagi ketika ada begitu banyak bahaya yang mengancam kehidupan orang-orang Israel ketika mereka berjalan di dalam pengembaraan mereka. Bahaya tersebut bisa datang di balik bukit melalui para musuh yang terus mengintai, ataupun juga binatang-binatang buas yang mau menerkam mereka. Tetapi hal itu tidaklah membuat mereka menjadi kehilangan harapan. Kenapa demikian? Karena bagi orang-orang Israel, Tuhanlah tempat bernaung. Tuhanlah tempat menaruh pengharapan. Dan dari Tuhan jugalah kita mendapatkan perlindungan. Bahkan lebih dari itu, kita juga menemukan makna dalam hidup ini. Apa yang dikasih Tuhan, meyakini bahwa Tuhan adalah harapan satu-satunya, adalah kunci bagi kita untuk kita bisa melewati kehidupan ini dengan ketentraman. Disinilah kita membutuhkan yang namanya iman, untuk kita memelihara senantiasa pengharapan kita. Iman adalah bagaimana kita harus melihat kehidupan kita ini dari sudut pandang Allah, dari kacamatanya Allah. Memakai sudut pandang Allah sesungguhnya memampukan kita untuk bisa terus bertahan. Bahkan kita bisa menjadi pemenang di dalam hidup ini. Seperti seorang ibu yang sedang bersalin untuk melahirkan anak pertamanya. Maka pada waktu mengalaminya, maka memang terasa sakitnya. Bahkan sakit atau sakit banget. Tapi bandingkan dengan karunia, dengan sukacita ketika ibu itu memiliki anak pertama tadi. Maka rasa sakit itu perlahan akan mudah. Dan rasa sakit itu akan menjadi bagian dari kebahagiaan bagi sang ibu. Pada bagian ini juga kita diajak bersyukur. Karena melalui kesakitan yang sementara itu, sesungguhnya ini juga menjadi penghayatan kita bahwa kita sebetulnya juga sedang digembleng. Kita sedang diuji oleh Allah sendiri. Supaya ketika nanti kita lulus, kita menjadi orang-orang yang lebih kokoh. Menjadi orang-orang yang lebih matang, yang lebih dewasa, yang lebih tahan uji. Allah ingin agar kita bisa terus tetap bertumbuh, berkembang, dan semakin dewasa. Dan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, semata-mata itu juga harus kita kembangkan melalui setiap tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita harus terus berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mengembangkan diri kita. Dan kesakitan yang mungkin kita hadapi, kesakitan yang kita rasakan, itu juga mesti menjadi bagian untuk kita boleh terus bertumbuh. Kita bisa terus berkembang
Dan itulah yang akan memberikan kepada kita pengharapan. Bacaan kita di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 tadi mengatakan bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Oma-opa, di manakah kita dapat memperoleh pengharapan yang tidak mengecewakan? Tentunya bukan dalam iming-iming kenikmatan yang ditawarkan dunia, yang biasanya rasanya manis di awal, kemudian pahit berkelanjutan. Pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang dibangun melalui sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi kerinduan, Tuhanlah yang menjadi cinta kita yang besar, sehingga kita terus dimampukan untuk hidup. Karena itu oma-opa, kita mesti tekun, kita mesti ulet, kita mesti tahan banting, pantang menyerah, karena kita ada Tuhan di sana. Dan di sana jugalah kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa artinya ini? Artinya bahwa sesungguhnya Allah itu ada di dalam kita, supaya kita itu terus menghasilkan hal-hal yang baik dibandingkan hal-hal yang buruk. Karena itulah oma-opa, mari kita terus pelihara pengharapan kita, yaitu di dalam Tuhan. Bebaskan Tuhan berkarya di hidup kita, supaya melalui hidup kita ini Tuhan selalu menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan juga kebaikan, menghadirkan damai sejahteranya bagi kita dan seluruh manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari oma-opa, kita naikkan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas pemeliharaanmu. Pada saat ini juga kami hendak bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi rekan-rekan kami, bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini ada di dalam sakit penyakit mereka. Tuhan tolonglah, kiranya Engkau memberikan perawatan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan teman-teman kami, saudara-saudara kami, supaya mereka bisa sembuh, mereka dapat sehat kembali, beraktivitas, bahkan juga boleh merasakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang mereka dampingi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya oma-opa juga boleh terus bersemangat di dalam mereka menjalani kehidupan bersama Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kerinduan dari oma-opa untuk dapat kembali bersekutu secara onsite ataupun juga beribadah di gedung gereja ini belum dapat dipenuhi karena protokol yang memberikan kepada kami arahan untuk tidak boleh berkumpul dahulu saat ini. Karena itu Tuhan, mampukan oma-opa tetap semangat, tetap bergairah menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, bersama juga dengan keluarga. Tuhan berkatilah mereka, cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Berdoa untuk gerejamu GKI Kemang Pratama, kiranya Engkau sendiri yang akan terus membimbing, mencukupkan, maupun juga memberikan kemampuan bagi GKI Kemang Pratama untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat melayani jemaat kami,
maupun juga simpatisan ataupun setiap orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah karunia Tuhan senantiasa melingkupi hidup kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran kabinet, serta juga lembaga legislatif serta yudikatif di dalam peran-peran mereka masing-masing. Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan kemampuan, memberikan juga sinergi di tengah-tengah segala pergumulan maupun juga pelayanan pemerintah yang harus terus diwujudkan demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami hendak menutupnya di dalam satu nama-nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong dan juga juru selamat kami yang hidup, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari Oma dan Opa, kita sudah mempunyai sebuah celengan, maka marilah Opa dan Oma boleh memasukkan persembahannya ke dalam celengan yang sudah Opa dan Oma persiapkan. Mari kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah setiap tangan yang terulur memberikan persembahan ini. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, agar bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oma dan Opa, kita sudah selesai dengan persekutuan kita hari ini. Mari kita mau mengakhiri persekutuan kita hari ini dengan bersama-sama kita mau menaikkan pujian kita, janji yang manis. Karena kita yakin dan percaya janji Tuhan itu selalu manis dan teramat manis. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau di
aku lupakan. Aku memimpimu, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri akan persekutuan jemaat senior kita pada hari ini, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai, melindungi, dan memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Oma dan Opa, ibadah kita sudah selesai. Tetapi biarlah apa yang kita rasakan hari ini boleh membawa suatu kebahagiaan bagi Oma dan Opa dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ada pengumuman, bagaimana dengan celengan yang sudah dijanjikan bulan yang lalu? Apakah sudah selesai? Mari yang sudah selesai jangan lupa kirim fotonya ke pengurus jemaat senior. Oma dan Opa, sebelum kita berpisah, mari kita akan senam bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bu Ati. Opa dan Oma, ayo, mari kita ikutan bersama-sama.
Oma Opa, sampai jumpa di persekutuan bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.